Baik Romo, selamat malam. Sekarang saya akan memaparkan mengenai katekese kerusakan hutan Kalimantan. Kita mengetahui bersama bahwa di era sekarang ini telah terjadi kerusakan hutan. Misalnya kerusakan hutan yang ada di Kalimantan. Kerusakan hutan yang ada di Kalimantan ini misalnya pembabatan hutan secara liar, penanaman hutan-hutan homogen yang menggantikan hutan heterogen, misalnya sawit, dan juga kebakaran hutan. Tentunya semua kerusakan hutan ini tidak terlepas dari aktivitas manusia yang terlalu serakah terhadap alam ini. Manusia terkadang tidak puas terhadap dirinya sendiri maupun terhadap alam ini. Dari sikap tidak puas inilah manusia dengan kebebasannya mengambil bahan-bahan alam secara berlebihan. Dari fenomena kerusakan alam ini, kita dapat melihat bahwa terjadinya kerusakan tersebut memang dari manusia itu sendiri. Persoalan-persoalan kerusakan hutan tersebut yang ada di Kalimantan yang paling parah kita ketahui yaitu kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2019. Kebakaran hutan ini memuncak pada bulan September, di mana pada kebakaran tersebut telah menghabiskan tanaman-tanaman yang ada dalam hutan tersebut dan telah menewaskan banyak binatang-binatang atau satwa yang tinggal di hutan tersebut. Dari kerusakan lingkungan ini, dari kebakaran hutan tersebut, kita mungkin hanya berpikir bahwa terjadi kebakaran hutan tersebut hanya dikarenakan oleh alam sendiri. Namun kita harus melihat kembali bahwa terjadinya kebakaran hutan tersebut itu dikarenakan oleh diri kita sendiri. Kita harus merefleksikan bahwa tindakan kita setiap hari, misalnya menggunakan kendaraan bermotor dan juga menggunakan rumah-rumah berkaca, ini dapat membuat lapisan ozon menjadi menipis. Asap kendaraan bermotor dan lapisan dan efek rumah kaca tersebut dapat membuat lapisan ozon menipis dan membuat sinar radiasi matahari langsung memancar ke bumi, dan akibatnya bumi ini menjadi panas dan menyebabkan hutan menjadi terbakar. Dari sini kita dapat belajar, kita dapat melihat, kita dapat merefleksikan kembali mengenai kerusakan hutan tersebut dari kitab suci, ajaran gereja, dan pandangan ekoteologi. Dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Kejadian, kita melihat bahwa Allah menciptakan langit, bumi, beserta isinya ini baik adanya. Allah juga menciptakan manusia sebagai penanggung jawab atas alam ini. Manusia diberi kebebasan untuk menjaga dan memelihara alam ini. Namun terkadang manusia di era zaman sekarang ini salah menafsirkan sabda Allah tersebut. Manusia salah menafsirkan sabda Allah yang terdapat dalam kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian bab 1 ayat 28. Dari penafsiran yang salah ini, manusia cenderung jatuh dalam sikap antroposentrisme, di mana manusia menganggap bahwa dirinya merupakan makhluk yang paling sempurna dari makhluk hidup yang lain. Manusia merasa bahwa dirinya itu berbeda dengan makhluk hidup yang lain dan derajatnya paling tinggi karena ia memiliki akal budi. Dari sikap inilah kita mengetahui bersama bahwa manusia cenderung mengambil atau merusak alam ini dengan tidak bertanggung jawab. Dari kerusakan lingkungan hidup ini, gereja juga melihat bahwa bumi ini adalah milik kita bersama dan kita adalah bumi itu sendiri. Dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus memberi katekese atau mengajak kita atau memberi pemahaman kepada kita bahwa bumi ini adalah saudari atau ibu kita. Karena bumi adalah saudari atau ibu kita, patutlah kita menjaga ibu dan saudari tersebut.
Selain itu, untuk menjaga alam ini, khususnya pada hutan yang ada di Indonesia, yaitu di Kalimantan, kita juga dapat belajar dari seorang tokoh yang mengembangkan ekofilosofi, yaitu Rachel Carson. Rachel Carson dalam bukunya mengenai Silent Spring banyak mengkritik mengenai tindakan manusia yang banyak menggunakan pestisida dalam aktivitas dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam bidang pertanian. Dia mengkritik bahwa manusia cenderung menggunakan pestisida untuk menambah daya tanah supaya tanah tersebut dapat memberikan hasil. Namun di sisi lain kita melihat bahwa pestisida ini selain dapat memberi keuntungan kepada manusia, namun di sisi lain pestisida ini dapat merusak tanah, di mana pestisida tersebut dapat membunuh unsur-unsur hara atau kehidupan yang ada di tanah tersebut, misalnya mikroorganisme. Dari kritikan Rachel Carson dalam bukunya yang berjudul Silent Spring, kita dapat kembali lagi kepada hutan yang ada di Kalimantan. Dari kerusakan hutan, yaitu kebakaran hutan, penanaman hutan homogen, dan juga penebangan hutan yang secara liar, kita dapat belajar dari Rachel Carson bahwa kita ini harus menjaga alam ini. Kita juga dapat belajar dari kitab suci dan juga belajar dari ajaran sosial gereja. Dari sini juga kita dapat melakukan gerakan berekoteologi, dan gerakan berekoteologi ini sangat baik untuk kita dan patut kita jalani. Gerakan ekoteologi ini salah satunya yaitu dengan melakukan pendidikan spiritual ekologis. Dengan pendidikan spiritual ekologis ini, manusia akan semakin sadar untuk mencintai alam ini. Pendidikan spiritual ekologis ini juga patut atau sangat penting untuk diterapkan kepada anak-anak, karena anak-anak zaman sekarang harus diajarkan untuk mendekatkan diri terhadap alam dan juga mencintai alam ini. Akhir kata, saya mengajak kita semua, mari kita jaga bumi kita, jaga diri kita, jaga generasi penerus kita dengan bersikap ekologis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berkat dalam.